Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan amarah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau, mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil
dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang, bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Roma pasal 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sama sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah
untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan terus berbuat baik, saudara ya. Sangat penting sekali ketika kita ya belajar firman Tuhan. Ya, ketika kita mengerti firman Tuhan, logos ya. Bukan hanya bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar kata-kata, saudara, tapi menjadi rema. Firman itu menjadi rema setiap hari, menjadi kekuatan dalam hatimu, saudara. Jadi rema ya. Sebab kalau cuma tulisan-tulisan itu saja, maka firman itu ya sudah selesai begitu. Makanya harus jadi rema tiap hari ya. Nah, saudara, ketika firman itu menjadi rema, itulah namanya kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi dengan hukum kerajaan surga. Kalau kita sudah penuh dengan hukum kerajaan surga, maka sudah nggak ada lagi tuh namanya hukum dari dunia ini, nasib buruk, nasib sial, hari baik, hari buruk, itu tuh nggak ada lagi. Banyak kali kita ya terjebak di dalam hari baik, hari buruk ya. Kita nggak ngerti tuh bahwa sebenarnya kita udah nggak perlu lagi tuh ada hari baik, ada hari buruk ya. Kita udah nggak perlu lagi. Mengapa kita tidak perlu ada hari baik, ada hari buruk lagi, saudara? Karena semua hari itu jadi baik buat kita. Ya, semua hari itu baik. Bahkan ketika kelihatannya tidak baik, itu sebenarnya adalah hari yang baik buat kita. Setiap kali kita mengalami hal-hal yang tidak baik, ya, itu adalah hari yang baik buat kita. Ya, kalau kita penuh dengan rema. Syaratnya hidup kita itu harus penuh dengan rema, saudara. Kalau hidup kita itu nggak rema, cuman Anda baca Alkitab begitu saja, ya hidup itu yang sial ya sial. Kamu tidak akan bisa membedakan, ya sial ya sial. Tetapi kalau kamu hidupnya penuh dengan rema, ya nggak ada tuh yang namanya sial. Kelihatannya sial, tapi sebenarnya sial itu adalah sebuah keberuntungan. Yang kayak kamu bilang sial itu ya, itu adalah keberuntunganmu. Karena seringkali kita kurang peka, sehingga Tuhan harus pimpin kita dengan cara yang disebut sial itu, ya, yang kita sebut sial. Tapi intinya adalah keberuntungan. Contoh ini, saudara ya, ini contoh. Ada orang yang dari muda mengumpulkan uang ya, saudara ya. Dia kerja gampang, mengumpulkan uang gampang, cari uang gampang, ya, cari uangnya gampang gitu ya. Kalau cari uang itu gampang gimana sih, saudara? Ngumpulin uangnya gampang. Ada ya yang begitu ya, dari muda. Ada, saudara ya. Orang ini mungkin orang ini, saya nggak bilang orang ini orang berdosa, nggak berdosa, saya nggak berkata demikian. Pokoknya yang namanya
orang ngumpulin uang bagaimana sih, ya. Kemudian dia kumpulin uang itu dengan rajin dia bekerja, ya. Misalnya nih kita atur kata hari pensiunnya dia, ternyata dia bisa berhasil mengumpulkan 1 miliar rupiah, saudara. Ya irit-irit setiap hari hidupnya, irit-irit dengan baik, ya, sampai mau jajan aja sampai eman-eman, saudara ya. Ya mau kemana-mana naik angkot, ya, aduh, pakaian mau beli aja setahun sekali, eman-eman sekali ya, sehingga pakaiannya compang-camping semua ya. Di akhir hidupnya dia ngumpulin 1 miliar. Ini contoh, ini metafora ya. Jadi Anda jangan menghitung dengan ini. Saya hanya cerita. Ini loh bedanya. Ya. Kemudian ada orang yang hidupnya serampangan, saudara ya. Saya ini termasuk orang yang hidupnya serampangan gitu ya. Tabrak sana, tabrak sini, judar-judar dia menikmati hidupnya. Mau jajannya jajan, mau makannya makan. Dia mau beli ya beli, saudara ya. Saatnya dia mungkin ya. Tadi dia nggak punya uang, saudara. Dia nggak punya uang. Kemudian menjelang hari pensiunnya dia, misalnya nih umur 60 tahun ya, anggap aja pensiunnya umur 60 tahun. Kalau di Belanda itu pensiunnya 67 tahun. Kalau di Indonesia itu 57 tahun ya pensiunnya. Kalau di Belanda 67 tahun. Anggap saja 60 tahun dia pensiun, dia berhenti nggak mau kerja lagi. Di menjelang hari pensiunnya dia, saudara ya, karena dia banyak sekali ya, dia banyak menabur, dia banyak berbuat kebaikan ya. Di hari pensiunnya maka banyak orang yang baik sama dia, saudara ya. Dikasih hadiah ini, kasih hadiah itu ya, ada yang kasih mobil. Oh saya ya ada, saudara. Jangan orang kalau sudah ini ya, banyak, saudara ya, banyak selalu berkah. Di masa mudanya mungkin dia serampangan hidupnya, saudara. Tetapi serampangannya dia kumpulin, saudara ya. Serampangannya dia bukan serampangan ngawur. Nah, tapi untuk menggunakan mamon untuk berbuat kebaikan. Maka di hari tuanya dia nggak sendirian. Dia punya banyak sekali teman. Ada yang kasih mobil, bukan hak milik tapi dikasih, saudara ya, dikasih. Dia ini pakai mobilku aja nih. Ya kamu jangan kemana-mana susah. Karena kebetulan dia pernah ngangkat anak ya, dia pernah biayain sekolahnya anak orang tertentu. Orang udah berhasil, om pakai mobil gua aja nih om. Terus ada yang kasih rumah, saudara, ini tinggal di villaku saja ini, nggak apa-apa. Terus ada yang dia nggak punya uang, saudara, nggak punya uang di hari hidupnya dia menyebar hartanya dengan luar biasa, saudara ya. Dia banyak tolong orang, dia hari hidupnya dia nggak punya uang. Tapi dia punya banyak sekali anugerah, ada yang kasih mobil, ada yang kasih rumah, ada yang jajanin, udah nah nanti jangan khawatir, nanti tiap bulan saya kirimin beras semuanya. Sehingga di masa tuanya dia cukup, ya. Bahkan ada yang dong setahun sekali nanti jalan-jalan ke luar negeri. Itu benar ya, tante saya itu begitu loh, saudara ya. Di masa tuanya tante saya itu ya, setiap tahun pasti pergi ke luar negeri. Ada yang bayari, saudara. Karena masa mudanya dia itu baik, dia banyak sekali nolong orang ya. Ya, banyak sekali nolong orang. Nah, tante saya ini, saya aja pengen sekali nanti minta dia kesini ya. Saya pengen sekali. Tante saya ini baik sekali. Saya manggilnya mama ya, Jadi itu sangat dekat sekali ya, saudara ya. Wah ini baik sekali. Ada yang begitu ya. Di hari tuanya selalu ada yang ini, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu, segala macamnya. Baik sekali hidupnya ya, saudara ya. Penuh dengan keberuntungan. Ada lagi orang masa mudanya ya, saudara ya. Setiap dapat uang, waduh, kerjanya bagus, saudara ya. Gajinya gede, tapi tiap dapat uang dia beli barang-barang mewah. Di hari tuanya dia punya barang-barang mewah, tapi dia nggak punya tabungan. Suatu ketika sakit, maka dia harus keluar duit semua. Habis. Yang tadi yang punya tabungan tadi, saudara, sakit juga, saudara. Habis. Jadi orang yang tadi yang kedua, yang selalu belajar berbagi, uangnya habis. Tapi ketika dia sakit, sudah aku aja bayarin. Ada saja. Ini perumpamaan. Ada kejadiannya, tapi jangan ikut-ikut begini, ini hanya perumpamaan. Dari 3 orang ini,
ya. Yang orang yang pertama itu kerjanya susah tapi pintar ngumpulin duit. Orang yang kedua kerjanya biasa saja tapi dia selalu berbagi dengan sesamanya, sedekah. Di hari tuanya banyak orang ingat sama dia, banyak orang sayang sama dia. Nggak punya duit tapi banyak orang sayang sama dia. Yang ketiga cari duitnya gampang loh, tapi dia hambur-hamburin ya buat dirinya sendiri. Maka sebenarnya yang kaya itu yang mana, saudara? Yang berhasil mengumpulkan buat hidupnya dia. Yang nomor 2, saudara. Dia memang tidak memiliki, tapi dia bisa menikmati. Dia tidak memiliki, tapi dia menikmati, saudara. Ya, dia mendapatkan karunia untuk menikmati. Dia nggak memiliki. Nah, saudara, pada endingnya tuh, aku harus pengen memiliki, harus punya aku sendiri supaya enak, ya. Itu terserah kamu, saudara. Itu kan pilihan hidup, ya. Nah, tetapi pada endingnya tuh, mulut kita cuma satu, ya kan? Anda siapa di sini mau pakai baju sampai rangkap 10, saudara? Ya enggak kan, paling banter rangkap 3, saudara ya. Kalau pakai baju nih, pakai kaos, hem, jaket, nah gitu misalnya ya. 4 lah sama sweater lah misalnya dingin sekali. Nah kan, misalnya celana dalam, celana pendek, celana panjang kan begitu kan, dia 3 rangkapnya. Misalnya nih mau kemaruk ini ya saudara ya. Makan juga mulut kita cuma satu, mulut kuat-kuatnya berapa? Nah, saya lagi mau membandingkan ketika orang hidup ya dengan berkat Tuhan, dengan rema yang dari sorga, ya mungkin kelihatannya ada hari sial tuh. Aduh, harusnya saya sudah jadi direktur, kemarin dijegal, ada yang mengkhianati, saya difitnah, sehingga nggak jadi naik pangkat. Jadi tetap manajer 10 tahun lagi, saudara ya. Kenaikan pangkat direktur nggak jadi, dia jadi manajer untuk 10 tahun lagi. 10 tahun dia sabar, saudara. Tapi 10 tahun itu adalah sebuah pembuktian. Owner perusahaan itu melihat, ini orang dikhianati, ini orang disakiti, dia tetap mengalah, sabar, nggak banyak ngomong, dia tetap setia. Tahan nggak kira-kira saudara 10 tahun kamu kalau dikhianati? Kamu kerja di perusahaan 10 tahun, kamu harusnya naik, kamu difitnah, bos kamu lebih percaya sama yang fitnah, kamu nggak dipecat tapi kamu dimasukkan kotak, kamu cuma suruh nunggu. Hanya nggak tahan ya, kenapa? Ego, sombong ya. Jadi dia tetap bekerja dengan rajin, datang jangan terlambat, selalu ceria, selalu tunjukkan dia membantu. Mungkin dimarah-marahi, ya namanya orang kalau sudah nggak seneng ya saudara ya, tetap bekerja dengan baik, nggak usah langsung keluar, nggak usah langsung untung. 10 tahun kemudian dia nggak cuma jadi direktur saudara, langsung jadi kepercayaan. Bagaimanapun juga orang lama tetap lebih baik, katanya pepatah Cina ya. Mau dia tidak berprestasi, mau dia bodoh, mau dia, yang penting orang lama itu tetap lebih baik daripada orang baru yang berprestasi. Itu pepatah Cina itu begitu. Sehingga apa? Orang punya kepercayaan, langsung naik. Kenapa? Dia sudah mengumpulkan rasa percaya itu. Loh yang kemarin, ya itu anggap saja itu hanya penundaan. Loh Pak, itu kan orang dunia bilang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Allah, itu retorika saudara. Kegagalan gagal bagi orang dunia, tapi bagi kita orang percaya, bukan masalah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu lebih baik kamu nunggu di situ, karaktermu baik. Sebab ketika kamu naik, karaktermu nggak baik. Kalau kemarin kamu langsung naik, mungkin karaktermu nggak baik. Belum tentu kamu naik itu dengan hal yang baik. Dan Tuhan tahu sampai sebatas mana kapasitasmu. Jadi ketika kita hari sial itu datang, aduh sial nih kita nih, dikhianati, kita gagal. Kamu jangan berpikir itu sial, kamu respon dulu sama Tuhan, TikTok dulu sama Tuhan, ya kan? Ada apa Tuhan? Jengkel ya saudara ya. Saya 3 tahun pertama nggak boleh kerja loh di Belanda saudara. 3 tahun pertama nggak boleh kerja, kamu rasanya gimana nggak boleh kerja? Dan kita nggak punya channel, saya nggak mau dekat-dekat orang Indonesia. Padahal kalau mau kerja macam-macam ya bisa, cuman saya nggak mau dekat-dekat orang Indonesia, dan orang Belanda nggak ada yang kasih kerjaan. Saya tiap hari jadi volunteer, nggak dibayar, sial nggak saudara 3 tahun? Nah, enggak.
3 tahun itu saya cukup makan, saya atur, saya kelola selama 3 tahun. Ya, saya banyak menjalin hubungan karena saya tidak terikat dengan pekerjaan. Yang penting responnya. Waktu kamu mandek itu stuck, kelihatannya 3 tahun itu stuck hidup kita berhenti, saudara. Selama 3 tahun itu saya merenung. Nah, kemudian saya menjalin hubungan baik dengan istri saya, menjalin hubungan baik dengan anak-anak saya. Karena selama saya di Indonesia, saya kerjanya kayak orang gila. Ya, malaikat, melek mangkat, asal melek mangkat, saudara ya. Tetapi selama di Belanda, pagi-pagi kita bangun, ya, terus betulin sepeda, jalan, ya kan, pergi belanja, terus masak, terus anak saya pulang sekolah, yuk kita jalan-jalan sepedaan, berempat kita sepedaan. Saya sekolah bahasa Belanda, les bareng dulu naik bis, saudara ya, berdua sama anak. Persis sekali lagi SMA dulu pacaran. Kesempatan membangun, menjalin, saudara ya. 3 tahun loh. 3 tahun kami jadi kayak liburan di Belanda. Coba bayangin, liburan ditanggung pemerintah Belanda, nggak kerja. Ya namanya orang liburan, kamu kan nggak bisa foya-foya, juga mesti ngitung budget kan. Apalagi ini liburannya 3 tahun. Kurang makan enggak, karena tiap bulan dikasih makan sama Belanda, dikasih uang tiap bulannya. Ya kan? Terus mulai itu TikTokan saya tuh, mulai ngesom itu ya, ngesom YouTube, mulai viral tuh ya. Masih nggak boleh kerja kan, viral tuh. Orang kena corona, waduh sial nih kena corona, kami bertiga kena corona. Ya kita kena COVID bertiga ya, sakit kita. Waduh sial, orang kan sial kan. Wah kita deg-degan ada apa, karena biasanya kena COVID mati udah kan. Tetapi waktu itu kita bilang, ya Tuhan kasih tolong, udah sampai sejauh ini. Kami berdoa, tolak dalam nama Yesus, kita tiap hari minta perlindungan malaikat Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus, membasuh kita saudara ya, menyucikan kita, introspeksi terus Tuhan, bersihkan. Kita kena coronanya cuma seminggu saudara ya, seminggunya kita sehat, tapi kan tetap karantina 14 hari. Kita jalan-jalan tuh, tinggal di resort yang indah. Resortnya indah, saudara, enak. Saljunya tebel, waktu itu 30 cm ya, sampai kita mainan salju. Jadi kita lagi kena COVID, seminggu sudah sembuh, kita guling-gulingan di salju tuh, kita bikin boneka salju tuh di resort. Makanannya steak terus, pasta, steak yang enak-enak saudara ya. Kita sambil ngomong rasan-rasanan sama anak-anak itu ya. Ini kita nih mau mati kali ya, dikasih makan enak tiap hari ya. Karena kena COVID kan langsung mati kan biasanya kan. Terus kasih makan enak tiap hari saudara kita, bener-bener enak makanannya, buah berlimpah, kasih susu, kasih pasta, kasih steak, kasih makanan-makanan enak. Mau jajan cake ada tiap sore jadi kayak wis dijamu bener itu, bener-bener di resort itu saudara. Nanti ada teh, kopi keluar saudara ya. Nanti ada brownies, saya kan paling doyan brownies, terus butter itu, aduh enak-enak melek-melek saudara ya. Jadi kita liburan di resort saudara ya. Resort itu namanya resortnya bagus ya, dengan salju yang tebal 30 cm, bayangin saudara. Anda kepengen kan liburan begitu kan, tapi harus kena COVID dulu tuh seminggu. Aduh, kena COVID. Terus kena COVID saudara. Biasanya kita kalau tinggal di asylum itu camp, kita tuh setiap tahun dipindah. Gara-gara COVID kita 3 tahun di situ nggak pindah tuh saudara. Hari ini kami ada di kota kami ini, di kota yang sama dari hari kami masuk Belanda, kita sudah 7 tahun saudara. Kita nggak dipindah-pindah. Anak saya sekolah dari SD, SMP, SMA di sini, di kota ini saudara. Kita nggak pindah-pindah. Coba bayangin kalau kita dipindah-pindah. Saya kasihan ya, bawa keluarga, bawa perabotan banyak sekali, sampai mau bantuin dulu saudara. Ketika orang kena musim corona, pada sial, pada bangkrut, pada tutup, kita mah corona panen ya saudara, saya viral ya, terus kan sawerannya banyak gitu kan. Wah itu saweran mulai banyak tuh saudara, langsung YouTube saya gimana caranya dongkrak YouTube supaya banyak saudara. Saya nggak tahu caranya saudara. Waktu kena COVID itu viral itu YouTube saya dari cuman mau naikkan 1.000 saja setengah mati, jadi 50.000 saudara dalam waktu 3 bulan. Coba dalam 3 bulan ya jadi 50.000. Dari 50.000 sekarang sudah 180.000 ya saudara ya. Ajaib ya saudara, ajaib nggak? Ajaib doang, masa nggak ajaib? 174.000 sekarang ya. Naiknya pelan sekali, 1.000 setiap bulan ya. Coba bayangin saudara ya, bayangin. Ya monetasinya kita ya. Aduh kita pertama kali monetasi dapat 10 euro, seneng ya. Wes dapat 10 euro, pamer-pamer.
Sekarang dapat 500 euro lah, sepi saudara ya. 500 euro itu 10 juta saudara ya. 500 euro itu 10 juta. Sekarang 500 euro itu termasuk sepi. Dulu 10 euro kita udah happy-happy, saudara, senang-senang. Coba lihat ya. Hari yang dibilang sial sama semua orang, ketika saya dikejar-kejar polisi, semua orang bilang sial, saudara. Ya kan, semua orang bilang sial kan, saudara-saudara saya bilang aduh kasihan, semua teman-teman bilang aduh kasihan, semua bilangnya kasihan. Saya bingung, kenapa kalian kasihan sama saya ya? Kalau saya aman kok. Oh ya nanti gini gimana? Wah kasihan, semuanya kasihan saudara ya. Ada yang kasihan, ada yang bersorak-sorai, rasain lu, rasain lu, rasain lu. Kita mah happy-happy aja di sini saudara. Ya kan? Sawerannya nambah banyak. Kitanya juga di sini lancar semuanya. Kita dapat paspor Belanda langsung. Jadi segala yang kamu bilang sial itu ternyata itu keberuntungannya saya. Ya, semua yang kamu bilang sial itu tuh keberuntungannya saya, saudara. Benar kan? Diubur-ubur polisi kamu memang kira enak, saudara, diubur-ubur polisi. Ya kan? Tapi waktu diubur-ubur polisi itu kemarin ketemu polisinya di sini, ada atasnya polisi Belanda ketemu sama saya ya. Itu kamu gimana sih, saya ketawa. Ya kalian bereaksi terlalu berlebihan, saya yang diuntungkan. Yang kamu bilang sial, wah rasain lu begini lah. Saya ketawa terbahak, wah tertawa jahat saya, makanya saya bikin ikon tertawa jahat saudara ya. Tertawa jahat, saya tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan kalian yang kejang-kejang, kelojotan, kejar-kejar. Iya kan? Sementara saya tenang-tenang sini kipas-kipas, makan es krim, ya kan, minum kopi, ya makan roti Belanda, makan keju Belanda, makan steak. Sementara soalnya kejang-kejang yang di Indonesia-nya, saudara ya, kita ya ketawa terbahak-bahak. Yang kamu bilang sial itu adalah keberuntungannya saya. Mengapa, saudara? Karena saya di dalam Tuhan, saya bekerja dengan caranya Tuhan, dengan remanya Tuhan. Makanya kita bikin yayasan ini, ya. Yayasan ini yang kita bikin semua Damar Kasih Embun Pagi. Ini adalah remanya Tuhan yang Tuhan kasih buat saya, yang saya sharekan buat komunitas kita. Itulah rema, saudara. Itulah, makanya tidak ada hari sial. Tidak ada hari sial dalam hidup saya. Apapun yang kamu bilang sial, kemarin mobilnya rusak saudara ya, sial enggak saudara? Ayo, sudah bayar 2.000, bengkelnya 2.000 ya, bengkelnya 1.500, 30 juta loh saudara. Baru pakai seminggu mobilnya rusak saudara. 2 minggu ya, 2 minggu rusak saudara. Udah kemarin. Saudara, kalau mobil itu nggak rusak saudara, saya nggak pernah pakai mobil yang sekarang. Kenapa? Mobil yang itu operasionalnya gede banget dan saya nggak berani. Kenapa? Karena itu mobil pertama saya di Belanda, Tuhan yang kasih. Saya kurang peka. Tuhan sudah lama suruh ganti, udah ditawar orang bolak-balik, saya nggak mau. Saya takut saya salah, saya takut saya serakah. Akhirnya dirusak, dibiarkan rusak, saya ganti. Ternyata operasionalnya sekarang lebih murah saudara. Untung saya pakai mobil yang sekarang ini, untung yang kemarin rusak. Kalau nggak saya bandel kemarin nggak mau terganti. Sekarang pakai mobil yang lebih baru ya, tahun 2020 lagi ya saudara ya, berkat Tuhan ya, berkat Tuhan ya, berkat Tuhan. Aduh luar biasa Tuhan itu ya. Kok bisa dapat ya, nggak tahu. Itu caranya Tuhan. Yang kita bilang sial itu waktu mobil itu rusak saudara ya, kita diam. Satu keluarga itu kita nggak ada yang ngomong sial, kita diam. Tuhan baik, kita nggak tahu tujuannya apa, kita bilang begitu ya, Tuhan baik, kita diam. Dan ternyata aku bilang sekali ini, dan saya tiba-tiba bisa aja beli mobil yang 2020, nggak pakai utang loh, nggak pakai minta-minta loh saudara ya, nggak pakai minta-minta loh. Kemarin sama yayasan itu ditawarin ya, mau ada sumbangan, selalu ada sumbangan, tapi kan nggak minta-minta saya kan nggak mau, mobil rusak tolong dong bantu sumbangan ya. Nah di yayasan kemarin ya di encourage ya, ayo patungan buat ini saja, jangan, karena kita sudah janji ini bukan buat beli mobil saya, tapi buat kasih makan, buat kasih ya, kita konsisten. Itu Tuhan selalu baik, Tuhan selalu buka jalan ya.
ada seorang ibu yang selalu pengen sekali memberkati kami. Saya sampai nggak enak. Saya merasa takutnya saya memanipulasi ibu ini. Saya nggak mau, jangan. Kalau kamu sendiri masih pas-pasan, jadi kamu berlimpah, saya senang dengan senang hati. Kalau perlu belikan mobil baru sekalian, saya juga senang. Kalau kamu masih jangan, karena saya nggak boleh karena kamu kagum atau kamu senang dengan itu terus saya manipulasi kamu, itu nggak boleh. Nanti suatu hari kamu akan kecewa dengan saya, nanti kamu akan marah saya memanipulasi kamu. Lebih baik secukupnya. Kerekelan nggak apa-apa, deg-degan ya nggak apa-apa. Yang kita hamba Tuhan kerjanya deg-degan tiap hari, nggak apa-apa. Ya. Anggap ya saudara ya, jangan kamu berpikir hari sial itu sial kalau kamu hidupnya dituntun oleh remanya Tuhan Yesus. Jangan takut. Begitu ada kelihatannya dalam tanda kutip sial, kamu diem. Ada apa nih? Lihat ada apa nih? Bukan penundaan, bukan. Memang kamu sedang diarahkan ke sana. Karena itulah keberuntunganmu. Ya. Jadi jangan pikir hari sial hari baik. Kamu udah di dalam Tuhan, rema dengan jalan bersama dengan remanya Tuhan Yesus, tiap hari dituntun sama rema. Kamu begitu ada sesuatu yang bahkan yang baik pun saya ada apa nih kalau tiba-tiba berkatnya banyak banget bulan ini. Jangan-jangan saya disuruh nabur lagi. Jangan-jangan apa? Ada masanya ya beberapa tahun yang lalu ya sampai tak kirim. Saya nggak sombong saudara, saya kirim ke yayasan 10 juta tiap bulan saya setoran loh saudara. Bukan sombong, bukan beneran saudara ya. Ada kalanya saya diberkati dengan luar biasa. Saya kirim semua ke yayasan, 3 yayasan saya storin satu-satu saudara. Bukan sombong, ya, itu beneran. Tapi ada kalanya saya sama sekali nggak ada uang saat itu. Nah, kita lihat tunggu, itu bukan sial, bukan untung, tapi kita lagi saatnya. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Ya, diingat-ingat ya. Soalnya kalau kamu ada sesuatu, Tuhan mau apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Tuhan mau apa buat saya lakukan? Itu yang paling penting. Jadi Tuhan tuntun tuh dengan caranya dia. Tenang aja saudara. Yang berdoa, dia tuntun. Kamu lagi banyak uang, banyak rezeki, kamu lagi banyak masalah, lagi banyak penyakit. Tanya Tuhan apa? Ya, Tuhan Yesus memberkati.